Shalom saudara seiman yang ada di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya akan share sesuatu dari firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-6 yang bicara mengenai kekhawatiran. Saudara, seringkali waktu kita dalam kondisi yang seperti ini, kita selalu khawatir. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita tidak khawatir. Di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai." Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan suruh kita untuk belajar dari burung-burung itu. Dikatakan di sini bahwa burung-burung itu tidak menabur dan juga tidak menuai dan bahkan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi saudara semua yakinkan bahwa Tuhan yang memelihara hidup saudara semua di tempat ini. Di sini dikatakan, "Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Dan kemudian di ayat yang ke-28 dikatakan, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta." Jadi bahkan bunga bakung dikatakan tidak bekerja dan tanpa meminta. Dia tidak melakukan apapun, dia hanya diam saja. Cuman dia hanya membiarkan Tuhan mendandani dia dan Tuhan memelihara dia. Jadi saudara, di masa-masa ini kita harapkan Tuhan memberikan berkelimpahan dalam hidup kita, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Saya ingat waktu Elia dipelihara Tuhan, dia yang meminta hujan, tidak hujan 3,5 tahun, tidak turun hujan. Cuman karena doanya itu maka terjadi kemarau. Walaupun Elia kelihatannya salah berdoa, tapi Tuhan tetap memelihara hidupnya. Jadi saudara, di sini katakan ayat 30, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya?" Jadi saudara, biarlah hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia yang mendandani hidup kita. Dia yang memelihara hidup kita. Kalau Tuhan yang mendandani, Dia memelihara tubuh kita, Dia memelihara pakaian kita, Dia memelihara makanan kita. Sehingga di sini katakan ayat 31, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Saudara, seringkali kita mendengar, kalau ada masalahmu, jangan curhat kepada orang lain. Curhatlah kepada Tuhan. Tapi sebenarnya, Tuhan juga tidak mengajarkan kita curhat kepada Dia. Waktu kita berdoa dengan posisi dan identitas kita di dalam Kristus. Sama seperti waktu Tuhan bilang kepada Gideon, "Allah menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Padahal waktu itu Gideon lagi terpuruk, Gideon lagi sembunyi. Tapi Tuhan tetap bilang kepada dia, "Engkau pahlawan yang gagah berani." Cuman apa jawaban Gideon? Dikatakan, "Ah Tuhanku, jikalau engkau memang ada di tempat ini, kenapa engkau biarkan ini terjadi?" Gideon mulai curhat kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan mendengarkan? Tidak. Tuhan tidak mendengarkan doa Gideon. Dia mengatakan, "Aku menyertai engkau, engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu." Jadi saudara, apapun masalahmu pada hari ini, Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Ada satu hal yang terakhir yang perlu kita lakukan bersama-sama, yaitu apa? Ayat yang ke-33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Jadi kerjaan kita tiap hari adalah kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu itu terjadi, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah minggu ini saudara mengalami mujizat dari Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan, atau hal-hal yang mungkin saudara tidak harapkan itu terjadi, saudara siapkan diri saudara. Minggu ini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Allah mengetahui segala kebutuhan.
Bahkan sebelum engkau mungkin mengucapkannya, Allah sudah tahu. Karena Allah yang menaruhkan kerinduan dalam hati kita masing-masing. Jadi saudara-saudara, terimalah mujizatmu pada hari ini, pada minggu ini. Dan harapkan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati.